Video ini akan menceritakan mengenai para anggota party terbaru Thousand Trick yang berisikan Cray-Andrei, Sarah Chromis, dan juga Kaiser Sigurd mulai dari awal sampai dengan mereka berangkat. Jadi berdasarkan hal itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam isi pembahasan lengkapnya tanpa ada satupun yang di-skip. Sederhananya, setelah Kaiser dan juga Sarah Chromis kemarin sudah setuju untuk dapat bisa ikut pergi bersama dengan Cray menuju ke dalam negara benteng terbang kode Fortress, maka mereka berdua pun saat ini langsung menghampiri Cray sambil bertanya seperti ini kepadanya. Cray, aku belum pernah melakukan penyusupan sebelumnya. Jadi menurutku, di antara kita bertiga, kaulah orang yang paling cocok untuk bisa menjadi ketua dari party baru kita. Lalu setelah itu, Kaiser pun juga menambahkan, benar Cray, awalnya aku ingin mengajukan diri untuk bisa menjadi ketua party. Tapi kenyataannya tidak mungkin aku bisa mengalahkan strategi dari seorang Thousand Trick yang terkenal tidak pernah gagal. Ditambah, kau pun juga sudah terbiasa untuk dapat memimpin sebuah party dan juga memimpin sebuah klan. Jadi sudah jelas jika dibandingkan dengan kita, kaulah satu-satunya orang yang cocok untuk dapat menjadi leader. Mendengar permintaan itu dari kedua teman barunya, Cray pun dengan pasrah sekarang otomatis langsung menerima. Namun sebagai gantinya, Cray pun sempat berkata seperti ini kepada mereka. Yaudah deh, aku terima. Tapi karena kalian berdua adalah solo hunter, maka aku pun tidak akan memberikan larangan kepada kalian mirip seperti kepada teman-temanku. Yang artinya, kalian bisa bergerak dengan bebas tanpa perlu meminta izin dariku. Selain itu, karena kita sekarang baru saja kenal, maka tolong beritahu aku apa saja kekuatan kalian dan juga apa saja kelemahan dari kalian supaya aku bisa mengatur taktik baru ketika nanti kita bertempur. Lagi pula, aku ini tidak bisa apa-apa. Jadi lebih baik aku tahu kekuatan kalian supaya aku bisa memanfaatkan kemampuan kalian berdua dengan sangat maksimal. Mendengar ucapan itu dari Cray, Kaiser dan juga Sarah sekarang malah menjadi salah paham. Mereka pikir ini adalah cara dari Cray untuk dapat bisa mengetes kekuatan dari anggota barunya. Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, Kaiser dan juga Sarah Chromis sekarang langsung menjelaskan kepada Cray tentang apa saja kekuatan mereka dan juga apa saja kelemahan mereka. Di mana di dalam dialognya, Kaiser pun langsung berkata seperti ini kepada Cray. Bahwa kelemahan kekuatan dari Kaiser adalah ruangan yang sempit. Atau dengan kata lain, Kaiser tidak bisa bertarung jika berada di dalam ruangan. Karena pada dasarnya, sihir dari Kaiser baru bisa dikeluarkan jika dirinya menari lebih dulu. Dan untuk bisa menari dengan bebas, dibutuhkan halaman yang sangat luas. Ditambah, kekuatan dari serangan Kaiser sangatlah luar biasa kecil. Jadi, jika lawannya kuat atau tebal, maka jangan harap aku bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan sihirku. Sebagai gantinya, jika lawannya adalah manusia biasa atau monster biasa dalam jumlah yang sangat banyak, maka aku pun bisa mengalahkan mereka semua dengan menggunakan kekuatan sihirku. Oh iya, selain itu, meskipun kekuatan sihirku sangat kecil, tapi aku memiliki kekuatan penyembuhan yang sangatlah luar biasa hebat. Jadi, jika kalian butuh disembuhkan, bilang saja kepadaku. Karena aku sangat percaya diri dengan kemampuan dari kelas healerku. Simpelnya, Kaiser adalah karakter support dengan serangan sihir jarak jauh untuk bisa menghancurkan musuh dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi minusnya, kekuatan daya hancurnya sangat kecil. Lalu yang keduanya, sekarang giliran dari Sarah Chromis. Di mana di dalam dialognya, Sarah pun dengan sangat santai, kini langsung berkata kepada Cray. Kalau aku sih bisa melakukan apapun, atau aku bisa melakukan semuanya. Tapi, ibuku melarangku untuk bisa bertarung dengan serius supaya tidak mencolok. Jadi, andaikan aku bertarung tanpa diberikan batasan, maka aku pun bisa menggunakan kekuatanku untuk dapat menghancurkan satu negara walaupun hanya diperbolehkan menggunakan satu kali serangan saja. Namun, walaupun aku bisa melakukan apa saja, tapi aku pun memiliki kelemahan yang sangat besar. Yaitu, aku hanya bisa bertarung pada malam hari atau ketika matahari sudah mulai terbenam. Yang artinya, kekuatanku sama sekali tidak bisa digunakan jika aku bertarung pada waktu pagi hari ataupun pada waktu siang hari. Mendengar penjelasan itu dari Sarah Chromis, Kaiser pun otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurutnya, ini adalah pertama kalinya dia bisa bertemu dengan seorang hunter yang memiliki kekuatan sangat besar tapi kelemahannya juga sangat besar.
Gara-gara itulah, Kaisar yang sangat penasaran, kini akhirnya langsung bertanya kepada Sara-Sara. Hah? Bukankah dulu kau pernah bertarung melawan pasukan dari para demon dalam waktu 7 hari 7 malam? Lalu, jika dirimu tidak bisa bertarung pada waktu pagi dan juga siang hari, maka bagaimana cara dari dirimu untuk bisa mengalahkan para demon? Di momen itulah, Sara pun kini kembali membalasnya lagi. Benar, tapi tidak tepat. Memang benar, aku bisa bertarung selama 7 hari 7 malam. Tapi pada saat itu, aku menggunakan kekuatan dari sihirku untuk merubah keadaan dari kota menjadi malam terus-menerus. Karena jika aku sudah menggunakan sedikit kekuatan sihirku dengan serius, maka malam tidak akan pernah berakhir. Artinya, selama 7 hari 7 malam itu, matahari tidak bisa muncul. Karena Sara Kromis sudah menutup satu kota penuh dengan menggunakan kekuatannya. Hingga di dalam kota itu, yang ada hanya malam hari saja, tanpa ada pagi dan juga siang. Menyaksikan jawaban dari Sara Kromis yang sangat santai, maka Cry pun kini seketika langsung mengerti. Hingga di saat yang bersamaan itu, Cry pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Gila, ternyata inilah cerminan kekuatan dari level 8 yang sebenarnya. Dari dulu, sebenarnya aku sudah menganggap bahwa nenek tukang bakar-bakar itu adalah hunter level 8 terkuat di dunia. Tapi, setelah aku bisa bertemu dengan Sara Kromis, maka aku pun sekarang sangat yakin bahwa sebenarnya dialah hunter level 8 terkuat di dunia, bukan aku, ataupun bukan Nenek Rosemary. Karena faktanya, tidak ada satupun orang di dunia yang bisa membuat malam tidak berakhir, kecuali orang itu saja. Lebih parahnya lagi, dia pun mengucapkan semua itu dengan nada yang sangat santai, seolah-olah bukan cuma itu saja kekuatannya. Gara-gara itulah, Cry pun sekarang jadi bertanya seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, kira-kira jika dibandingkan dengan Adler dan juga Dewa Keller yang merupakan manusia yang bisa bermutasi, maka siapakah yang lebih kuat di antara mereka bertiga? Di satu sisi, Keller memiliki kekuatan Outer Sense, sedangkan di sisi lainnya, Adler memiliki kekuatan Dosu. Jadi jika mereka bertarung, apakah Sara Kromis yang merupakan mutan atau manusia yang sudah bermutasi bisa menang melawan mereka berdua? Nah, singkat cerita, setelah mendengarkan penjelasan dari Sara dan juga Kaisar, maka pada halamannya berikutnya, sekarang giliran dari mereka berdua yang akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Cry. Yaitu, apakah dirimu memiliki kelemahan sama seperti kami? Mendengar pertanyaan itu dari teman-temannya, Cry pun kini seketika langsung menjawabnya. Bahwa untuk sekarang, dia pun hanya memiliki satu buah kelemahan saja. Yaitu, semua rencananya sama sekali tidak pernah berhasil, alias Cry selalu sial. Karena menurutnya, apapun yang dilakukan oleh Cry, pasti hasilnya akan berbeda. Gara-gara itulah, Cry pun jadi sering sekali terjebak di dalam suatu keadaan, di mana Cry pun mau tidak mau harus bisa menyelesaikan sebuah masalah, walaupun dengan menggunakan cara yang asal-asalan. Awalnya, tujuan dari Cry berkata seperti itu hanyalah untuk bisa merendah supaya teman-temannya tidak berekspektasi lebih. Tapi sayangnya, Kaisar dan juga Sara Kromis sekarang justru malah menjadi salah paham. Karena menurut mereka, apa yang diucapkan oleh Cry justru malah kebalikannya. Cry bilang rencananya tidak pernah sejalan dengan apa yang dia inginkan. Tapi kenyataannya, presentasi keberhasilan dari Cry adalah 100%. Yang artinya, menurut Sara dan juga Kaisar, Cry sekarang hanya bercanda. Ditambah, Cry pun sekarang sama sekali tidak memiliki kelemahan. Atau dengan kata lain, dari sudut pandang teman-teman barunya, Cry adalah pahlawan yang sempurna. Akibat kesalahpahaman itulah, semangat dan juga rasa percaya diri dari mereka sekarang otomatis langsung menjadi semakin meningkat. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah melakukan persiapan selama 1 hari, maka mereka pun akhirnya kembali berkumpul untuk dapat berangkat secara bersama-sama. Di mana di dalam praktiknya, Cry pun sekarang nampak sangat terkejut. Karena di hadapan dari Cry, Sara dan juga Kaisar datang dengan menggunakan pakaian yang sama. Alias, Sara dan juga Kaisar sekarang tidak menggunakan senjata apa-apa. Di momen itulah, Cry yang sangat penasaran akhirnya langsung bertanya kepada mereka. Hah? Kok sama aja sih kayak kemarin? Kemana senjata kalian? Padahal, aku sudah berniat untuk menyerahkan urusan pertarungan kepada kalian, mengingat aku mau jalan-jalan saja. Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Sara dan juga Kaisar pun kini seketika langsung membalasnya. Tidak, aku tidak membutuhkan senjata untuk bisa bertarung. Karena pada dasarnya, tubuhku adalah senjata.
Jadi untuk bisa bertarung, aku hanya perlu menari saja. Hal yang sama pun sekarang diucapkan juga oleh Sarah Kromis. Benar, aku juga begitu. Untuk bisa menggunakan kekuatan sihirku, aku tidak membutuhkan senjata ataupun tongkat sihir. Jadi, tinggal angkat tangan saja, biasanya sihirku akan langsung keluar. Kemudian, setelah menjawab pertanyaan itu dari Krai, maka mereka berdua pun langsung bertanya kepada Krai juga. Ketua, kemana senjatamu? Aku dengar kau ini adalah petarung yang sangat nyentrik. Jadi, relik apa lagi yang sekarang akan kau bawa dan juga relik apa yang akan kau gunakan? Di momen itulah, Krai pun langsung berkata kepada teman-temannya bahwa untuk pertarungan kali ini, Krai sama sekali tidak membawa relik tipe senjata. Karena kebetulan semua reliknya masih tertinggal di dalam negara Yggdra. Sebagai gantinya, untuk saat ini, Krai pun hanya menggunakan relik yang terpasang pada tubuhnya saja. Yang pertama adalah 16 relik Severing yang semuanya sudah diisi mana. Yang kedua, yaitu relik rantai anjing yang kebetulan sekarang mananya juga sudah penuh. Dan yang ketiga adalah Magic Bag atau kantong ajaib ampas yang hanya bisa digunakan untuk dapat bisa membawa coklat. Yang artinya, sama seperti biasanya, Krai pun selalu membawa senjata rahasianya, yaitu coklat batangan. Karena menurut Krai, di saat keadaan terdesak, coklat jauh lebih berguna daripada senjata yang lainnya. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah menceritakan kepada kita mengenai barang bawaan apa saja yang kebetulan sekarang sudah mereka persiapkan, maka tepat sebelum mereka bertiga sekarang berangkat, para ketua cabang dari benua perwakilan para hunter, mereka pun kini seketika langsung datang untuk dapat menghampiri Krai. Kemudian, satu persatu dari mereka pun saat ini langsung mencoba untuk dapat berbicara kepada Krai dengan cara seperti ini. Salam kenal Tausendrik, aku Warren Cole, kepala cabang dari benua Galista. Sebelum kalian berangkat, aku memiliki pesan kepadamu. Yaitu, walaupun Kaiser adalah hunter terkuat dari benua Galista, tapi dia adalah orang yang bodoh dan juga gaya bertarungnya terlalu heboh. Oleh karena itu, jika dia mulai membuat ulah atau membuat masalah di sana, maka kau boleh memukulnya sesuka hati. Karena hanya dengan cara seperti itulah, Kaiser bisa dihentikan. Intinya, Kaiser sama seperti Luke dan juga sama seperti Lismart. Yaitu, walaupun kekuatannya cukup besar, tapi otaknya nol. Alias, mereka adalah hunter yang bergerak lebih dulu, baru berpikir belakangan. Lalu, setelah Warren sudah menjelaskan mengenai sifat dari Kaiser, maka sekarang giliran ibu angkat dari Sarah Kromis yang mulai datang untuk dapat bisa menghampiri Krai sambil berkata seperti ini kepadanya. Krai, aku adalah Coralis Kromis, kepala cabang dari hunter benua Teras. Sejujurnya, aku sangat menyesal karena sudah memintanya untuk dapat bisa ikut ujian ini. Jadi dengan begitu, aku pun tidak masalah jika nantinya kalian gagal. Tapi, tolong berjanji kepadaku untuk bawa pulang anakku dengan selamat. Mengingat dia adalah anak yang sangat berharga bagi diriku. Mendengar ucapan itu dari Coralis, Krai pun awalnya nampak sangat terkejut. Karena menurutnya, pesan dari ibu Coralis itu ternyata sangat ekstrim. Padahal di dalam hatinya, Krai sekarang masih berpikir bahwa tujuannya cuma jalan-jalan doang, cari relik dan juga beli handphone. Jadi, mana mungkin mereka akan berhadapan dengan masalah seperti itu. Namun, ketika Krai sedang berpikir di dalam hatinya, maka ibu dari Sarah kini kembali menjelaskan kepadanya lagi. Krai, kekuatan dari Sarah adalah kekuatan yang sangatlah luar biasa gila. Bahkan jika boleh jujur, kekuatannya mirip seperti kekuatan dari dewa. Tapi, meskipun kekuatannya sangatlah besar, namun jauh di dalam lubuk hatinya, Sarah masih seperti anak kecil. Jadi, aku minta tolong kepadamu untuk bisa menjaganya. Nah, menarik ya, di saat kedua kepala cabang itu sekarang nampak sangat khawatir dengan kondisi dari hunternya masing-masing. Maka pada halaman yang berikutnya, sekarang giliran Guard dan juga Selin yang akhirnya kini seketika langsung datang untuk dapat bisa menghampiri Krai sambil berkata seperti ini kepadanya. Krai, kita akan bicara lagi nanti. Tapi untuk sekarang, tunjukkan kepada mereka atau tunjukkan kepada Code Fortress sehebat apakah kekuatan dari Hunter level 8 perwakilan negara Zebrudia. Tapi ingat satu hal, yaitu jangan terlalu serius dalam menggunakan kekuatanmu dan juga jangan terlalu berlebihan. Karena jika kau bertarung dengan serius, maka dunia ini akan menjadi semakin kacau.
Mendengar ucapan itu dari Garp, Cray pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Hingga di dalam dialognya itu, Cray pun kini kembali berkata kepada Garp, "Buset deh, yang lain pada khawatir sama anak buahnya, orang ini malah ngomong begitu kepadaku. Lagi pula, apanya yang berlebihan? Aku ini cuma mau jalan-jalan doang, bukan mau ngajak bertarung, apalagi ngajak perang." Wow, menarik banget ya. Nah, mulai dari sanalah, party baru dari Cray akhirnya langsung diberikan sebuah ID card curian untuk bisa masuk menuju ke dalam negara dari Kode Fortress. Serta mereka bertiga pun saat ini seketika langsung berangkat menuju ke dalam sebuah kota kecil, tempat di mana stasiun kereta yang mengantarkan mereka menuju ke dalam Kode Fortress nantinya akan berangkat. Intinya, besok, Cray, Sarah dan juga Kaiser nantinya akan segera bertarung dengan sangat brutal. Bahkan di dalam pertarungan selanjutnya, kita pun akan diperlihatkan darah yang bertumpahan di mana-mana. Padahal, mulai dari volume 1 sampai dengan volume 10 kemarin, sama sekali tidak ada korban jiwa dari pihak manusia. Tapi di dalam pertarungan ini, akan ada banyak sekali manusia yang mati secara brutal setelah terkena kekuatan dari seorang dewa. Yo, halo guys, sampai sini videonya belum selesai ya. Karena masih ada banyak banget pembahasan lain yang kemarin gak sempat kita rekam. Jadi kita sampaikan dengan format seperti ini aja ya. Yang pertama itu pembicaraan dari Selin, Garp, sama Cray. Jadi di video ini nih, video yang barusan kalian tonton yang kami bacain kan cuma dialognya si Garp doang. Supaya mempersingkat waktu, karena kan gak banyak orang yang suka ya kalau nonton video isinya dialog-dialog doang. Jadi yang mau tahu versi lengkapnya kalian bisa simak ini. Jadi gini nih, si Garp itu awalnya sempat ragu sama kekuatan Cray karena dia nggak tahu si Cray itu udah ngapain aja di Yggdra. Makanya pas sebelum berangkat, Garp sempat tanya sekali lagi ke Cray, "Cray, yakin nggak mau berangkat?" Nah, gara-gara lihat si Garp ragu, Selin akhirnya hampir keceplosan. Selin hampir keceplosan bilang kalau di Yggdra, Cray udah pernah menang lawan dewa. Tapi belum sempat dia ngomong, sama Cray udah di stop dulu. Nah, dari situ tuh keraguan dari Garp akhirnya hilang. Karena kalau Selin aja percaya banget sama Cray, dan juga Selin hampir keceplosan kalau Cray bisa menang lawan dewa, akhirnya Garp setuju-setuju aja. Nah, makanya tuh di akhir kalimat Garp bilang kan, "Ya udah kalau gitu berangkat aja, tapi jangan berlebihan atau jangan terlalu serius." Nah, itu tuh sebenarnya cerita lengkapnya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu tentang detail misi dari Cray ya. Kemarin kan di dalam video itu si ketua tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang misinya rahasia. Jadi detail misinya itu baru dijelasin ke Cray, Sarah dan juga Kaiser setelah mereka setuju. Nah, harusnya di video ini nih, video yang tadi kalian tonton itu ada detail misi. Panjang banget tuh ceritanya. Cerita ngomongin misi dari A sampai Z itu semua dijelasin detail. Jadi versi gampangnya gini ya. Di dalam Kode Fortress itu lagi ada perang sipil. Jadi ada dua kubu yang sekarang lagi perang. Yang pertama itu adalah kubu atau pihak dari kerajaan, keluarga kerajaan. Dan yang kedua itu pihak dari keluarga bangsawan atau keluarga nobel. Nah, tujuan dari keluarga kriminal ini atau keluarga bangsawan ini adalah untuk bisa menghancurkan semua negara yang ada di dunia. Intinya, keluarga bangsawan itu mereka maunya perang. Sedangkan tujuan dari keluarga kerajaan itu maunya damai. Masalahnya, yang bisa menggerakkan semua relik di dalam Kode Fortress cuma anggota keluarga kerajaan. Jadi gara-gara itu semua anggota keluarga kerajaan sekarang disandra atau ditangkap sama keluarga bangsawan. Nah, gara-gara itu jadi perang sipil. Jadi kesimpulannya, tugas baru dari Cray adalah untuk bisa membebaskan semua anggota keluarga kerajaan yang sekarang sedang disandra oleh anggota keluarga bangsawan. Jadi ada dua, bangsawan sama kerajaan. Nah, ini perang, Cray ditugaskan untuk bisa menghentikan perang dan membebaskan anggota keluarga kerajaan. Gitu aja kira-kira. Jadi gitu aja ya pembahasan tambahan yang bisa kami sampaikan dari topik-topik yang sebelumnya sempat kami skip atau sengaja kami skip. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dan salam baku hantam.